Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menerapkan dan mengoperasikan PLC. Untuk itu silakan simak video berikut ini. Hingga akhir tahun 1970-an, sistem otomasi mesin dikendalikan oleh relay elektromagnetik. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, tugas-tugas pengendalian dibuat dalam bentuk pengendalian terprogram yang dapat dilakukan antara menggunakan PLC, Programmable Logic Controller. Dengan PLC, sinyal dari berbagai peralatan luar diinterface sehingga fleksibel dalam mewujudkan sistem kendali. Di samping itu, kemampuannya dalam komunikasi jaringan memungkinkan penerapan yang luas dalam berbagai operasi pengendalian sistem. Dalam sistem otomasi, PLC merupakan jantung sistem kendali. Dengan program yang disimpan dalam memori PLC, dalam eksekusinya PLC dapat memonitor keadaan sistem melalui sinyal dari peralatan input. Kemudian didasarkan atas logika program, menentukan rangkaian aksi pengendalian peralatan output luar. Dan berikut ini adalah diagram blok penyusun sistem PLC yang diintegrasikan dari input, proses, dan output. Dari gambar terlihat bahwa komponen sistem kendali PLC terdiri atas peralatan input, peralatan output, peralatan penunjang, dan catu daya. Perlu teman-teman ketahui, berdasarkan jumlah I/O, PLC dikategorikan sebagai PLC Micro, PLC Mini, dan PLC Rack. Yang membedakan di antara ketiganya adalah jumlah I/O dan seberapa jauh kemampuan ekspansi sistemnya. Dan tentu saja PLC Rack lebih diunggulkan. Dan bisa dilihat sekilas interkoneksi perangkat luar dengan modul I/O PLC. Di antaranya adalah komponen input dan komponen output. Selanjutnya, untuk menerapkan dan mengoperasikan PLC, kita perlu mengenal apa saja sih peralatan input, peralatan penunjang, dan peralatan output. Peralatan input adalah yang memberikan sinyal kepada PLC dan selanjutnya PLC memproses sinyal tersebut untuk mengendalikan peralatan output. Peralatan input itu antara lain dikategorikan sebagai 3. Di antaranya ada jenis saklar, jenis sensor, dan rotary encoder. Untuk jenis saklar sendiri mempunyai komponen di antaranya push button, saklar toggle, saklar batas, saklar level, saklar tekan, dan saklar proximity. Untuk jenis sensor diantaranya ada sensor cahaya, sensor suhu, dan sensor level. Yang terakhir, rotary encoder. Rotary encoder, juga disebut encoder poros, adalah perangkat elektromekanis yang mengubah posisi sudut atau gerakan poros atau gandar menjadi sinyal keluaran analog atau digital. Kemudian, sistem otomasi tidak lengkap tanpa ada peralatan output yang dikendalikan. Peralatan output itu diantaranya adalah yang pertama ada kontaktor, kemudian aktuator seperti motor listrik dan sebagainya, dan yang ketiga adalah lampu atau buzzer. Oke, selanjutnya adalah peralatan penunjang. Peralatan penunjang adalah peralatan yang digunakan dalam sistem kendali PLC, tetapi bukan merupakan bagian dari sistem secara nyata. Maksudnya adalah peralatan ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tidak berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Peralatan penunjang itu diantaranya adalah ada jenis alat pemogram, jenis software ladder, dan jenis memori luar. Untuk jenis alat pemogram, menggunakan komputer konsol pemogram, programmable terminal, dan sebagainya. Untuk software ladder, bisa menggunakan SSS, LSS, Syswin, dan CX Programmer. Untuk jenis memori luar, digunakan disket, CD-ROM, dan flash disk. Nah, setelah kita mengenal peralatan PLC, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menerapkan dan mengoperasikan PLC. Let's go! Kita akan mencoba membuat rangkaian direct online dan forward reverse untuk kontrol motor induksi. Dan berikut ini adalah gambar rangkaian untuk kontrol motor induksi, rangkaian direct online dan forward reverse. Dari rangkaian tersebut, kita perlu mengubahnya untuk menjadi diagram ladder. Diagram ladder adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk menggambarkan secara grafis diagram rangkaian elektronika dan perangkat keras komputer berdasarkan logika berbasis relay pada PLC. Dan berikut ini adalah contoh diagram ladder sederhana. Untuk garis vertikal L1 dan L2 adalah line sumber tegangan. Untuk garis horizontal, tempat peralatan yang dikoneksikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan ilustrasi pembuatan ladder doll dan forward reverse pada CX Programmer. Oke, selanjutnya kita akan membuat ilustrasi pembuatan ladder diagram pada CX Programmer. Kita tinggal buat lembar kerja baru dengan mengklik kertas putih di atas ini. Kemudian kita sesuaikan
PLC yang kita gunakan, dan sebagai contoh saya gunakan PLC tipe CV1E dengan CPU E30. Nah, jika sudah muncul layar seperti ini, kita tinggal menerjemahkan ya menggunakan rangkaian yang sudah ada sebelumnya, kita terjemahkan ke dalam bentuk ladder diagram. Cukup mudah untuk membuat ladder diagram, kita tinggal membalikan rangkaian konvensional ke dalam diagram tangga. Jangan lupa gunakan lampu indikator on dan lampu indikator stop. Kemudian lampu indikator overload juga. Cukup mudah bukan untuk membuat rangkaian dol ke dalam diagram ladder. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian forward reverse. Kita tinggal tekan Ctrl N. Jangan lupa yang sudah dibuat kita save. Misalnya di sini. Untuk rangkaian forward reverse hampir sama seperti rangkaian dol yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tinggal mengikuti rangkaian yang sudah ada atau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita buat dalam bentuk diagram tangga atau ladder. Bedanya untuk rangkaian forward reverse kita menggunakan dua tombol, yaitu untuk tombol push button on forward dan tombol push button on reverse. Kita tambahkan lampu indikator on pada masing-masing indikator, yaitu indikator forward dan indikator reverse. Kemudian ditambahkan juga indikator off dan juga indikator untuk lampu overload. Setelah kita membuat dua rangkaian tersebut, selanjutnya adalah proses simulasi. Kita tinggal mensimulasikannya dengan memasuki mode Work Online Simulator. Hal ini dilakukan untuk membuktikan apakah rangkaian yang kita buat itu benar atau tidak. Kita coba tes dengan menekan MCB, apakah harusnya masuk, dan kita tekan tombol forward, maka motor berjalan maju atau forward. Jika motor sedang forward, apakah motor bisa berjalan secara reverse? Ternyata tidak, berarti ini rangkaiannya sudah benar. Untuk mentransfernya pada PLC, kita tinggal tekan PLC kemudian Work Online untuk disambungkan dengan USB pada PLC yang kita gunakan. Dan setelah Work Online, kita transfer to PLC. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.